Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Azumia Sekar dari kelas S1. Ini membacakan presentasi mengenai uji anti hiperglikemik pada hewan uji. Yang pertama, pendahuluan. Prevalence diabetes mellitus makin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitian di Jakarta, terdiri peningkatan 1,7% pada tahun 1982, 5,7% tahun 1993, dan 12,8% pada tahun 2001. Pada tahun 2000, penderita diabetes diperkirakan 5,5 juta, sedangkan pada tahun 2020 di mana jumlah penduduk Indonesia di atas 20 tahun sekitar 178 juta dengan prevalence penderita diabetes 4,6%. Penderita diabetesnya diperkirakan 8,2 juta. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan diabetes yang banyak terjadi pada orang dewasa. Selain terjadinya penurunan kepekaan jaringan pada insulin, dapat terjadi pula suatu definisi respon sel pankreas terhadap glukosa. Kedua kerusakan ini diperparah dengan adanya hiperglikemia, dan kedua kerusakan ini dapat diperbaiki melalui terapi yang mengurangi hiperglikemia tersebut. Glibenclamide merupakan obat antidiabetika golongan sulfonylurea yang sukar larut dalam air dan larut dalam alkohol. Setelah penderita oral, glibenclamide dapat diabsorpsi dengan cepat dan baik. Glibenclamide diberikan dalam dosis tunggal, dosis sekitar 5-20 mg. Bila pemberian dihentikan, obat akan bersih dari serum setelah 36 jam. Glibenclamide menurunkan kadar glukosa darah pada diabetes mellitus tipe 2 dan tidak pada diabetes mellitus tipe 1. Mekanisme terjadinya menstimulasi sekresi insulin. Meskipun secara kualitatif golongan sulfonylurea mempunyai efek farmakologi yang sama, tetapi secara kuantitatif ada bedanya. Efek hipoglikemik glibenclamide 5 mg sama dengan tulbutamide 1000 mg, chlorpropamide 250 mg, dan tolazamide 200 mg. Metode penelitian. Yang pertama, bahan. Bahan uji yang digunakan adalah daun kaca piring atau Gardenia augusta Mer dari Bandungan, Kabupaten Semarang. Baik daun muda maupun daun tua yang terkena sinar matahari yang sempurna, cairan pencair etanol 70%, CMCNA 1%, glibenclamide, aqueous glukosa atau D-glukosa monohidrat, reaksi Gottpub atau glukos oksiden fenol 4-aminoptiprin dari diasin. Hewan uji yang digunakan adalah tikus putih jantan, galur wistan, umur 2-3 bulan, sehat, berat badan 180-250 mg. Alatnya, almari pengering, alat penyerbuk, timbangan analitik, kompor listrik, penanas air, cawan porselin, mortir stamper timbangan hewan, jarum suntik oral, tabung plastik mikrohematokrit, almari pendingin, sentrifuge, mikropipet 5-50 mikroliter, mikropipet 200-1000 mikroliter, spektrofotometer UV vis, dan alat-alat gelas. Pengelompokan dan perlakuan hewan uji. Hewan uji dibagi secara acak menjadi 4 kelompok. Masing-masing terdiri dari 6 ekor tikus putih jantan. Tikus dipuasakan terlebih dahulu selama 8-20 jam dengan tetap diberi minum ad libitum sebelum perlakuan. Tiap kelompok tikus diberikan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1 sebagai kontrol negatif diberikan larutan CMCNA 1% selama 60 menit, kemudian diberi glukosa 4,5 mg per kilogram BB. Kelompok 2 sebagai positif
glibenclamid miligram per kilogram BB kontrol diberikan 1,3 mili selama 60 menit, kemudian diberi glukosa 4,5 mg per kilogram berat badan. Kelompok 3 diperlakukan ekstra etanol dan daun kaca piring 500 mg per kilogram berat badan 60 menit selama 60 menit, kemudian diberikan glukosa 4,5 mg kilogram berat badan. Selanjutnya, kelompok 4 diperlakukan ekstrak etanol daun kecapir 250 mg per kilogram berat badan 60 menit, kemudian diberikan glukosa 4,5 mg per kilogram berat badan. Kemudian hasil praktikumnya itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya efek antihiperglemik dari ekstrak etanol daun kaca piring dalam bentuk suspensi dalam larutan CMC Na 0,1% pada tikus putih jantan galur Wistar menggunakan uji toleransi glukosa oral. Pembebanan glukosa akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah secara cepat dan dapat diturunkan secara cepat oleh zat-zat yang berefek antihiperglemik. Untuk memperkecil pengaruh variasi biologis antara tikus terhadap hasil penelitian, yaitu semua tikus yang digunakan mempunyai jenis dan galur yang sama, yaitu tikus putih jantan galur Wistar dengan umur dan berat badan yang kurang lebih yaitu 2-3 bulan serta berat badannya 180 sampai dengan 250 mg. Tikus jantan lebih diutamakan daripada tikus betina dikarenakan kondisi hormon tikus jantan relatif lebih stabil, sehingga tidak banyak mempengaruhi metabolisme dalam tubuhnya. Tikus yang digunakan adalah tikus normal yang dibebani glukosa tanpa dirusak pankreasnya, karena berdasarkan teori bahwa dengan pembebanan glukosa peroral akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah secara cepat dan dapat diturunkan secara cepat pula dengan zat-zat yang berefektif antihiperglemik. Kemudian ini daftar isinya yang saya dapatkan di dalam jurnal, serta ini judul jurnalnya, yaitu uji efektif antihiperglemik ekstrak etanol daun kaca piring atau Gardenia augusta Mary pada tikus putih jantan galur Wistar. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.